Ade aja, Mas Ade juga boleh. Teman-teman Oke, boleh. Mas. Ya Mas Ade lah, banyak juga anak-anak muda di Ya, sini yang nonton acara kita ya. iya Bang Ade. Topik kita hari ini berkaitan dengan kesehatan mental atau mental health ya. Nah, ini nanti tentu banyak yang sudah bertanya apa bedanya mental health ini dengan kesehatan jiwa, gangguan jiwa dengan orang gila gitu ya. Apakah sama atau tidak? Oke, kita mulai dari cerita Anda sendiri. Katanya Anda ini kan mendirikan sehatmental.id ini Adi. gara-gara pengalaman pribadi ya. Gara-gara masa lalu Anda yang juga menderita atau mengidap gangguan mental. Saya nggak tahu kesehatan mental sama gangguan mental ini sama atau tidak, nanti jelasin. Bahkan Oke. Anda juga ditinggalkan oleh calon istri gara-gara ya kesehatan mental yang terganggu ini. Kemudian Oke. katanya juga pernah mau bunuh diri gara-gara persoalan yang sama. Nah, Oh coba iya. cerita sedikit masa lalu Anda. Apa yang terjadi pada kehidupan Anda di masa kecil dulu? Oke, sebenarnya awalnya tahun 2004 ya Bang Andi ya. Tahun 2004 saya kan udah dekat ya, dekat pacaran sama calon istri saya dulu, udah dekat banget. Tinggal minta restu orang tua lah ibaratnya. Tapi Wow. tiba-tiba di tengah jalan sesuatu hal terjadi, ya ada itulah yang tiba-tiba saya ditinggalkan begitu aja, dan itu sangat memukul saya banget sih secara psikologis. Ya secara apa, pikiran tiap hari itu kayak tekanan makin berat karena satu kantor waktu itu. Anda ditinggal kenapa? Kurang tahu sih, mungkin 2000 pas masih dulu pacaran itu saya emang awal-awal terkena namanya panic disorder atau panic attack. Jadi kalau tiba-tiba kapan aja di mana aja saya bisa tiba-tiba apa kayak sakit jantung berdebar, terusnya mau mati rasanya, kayak cekik, terus apa namanya, visionnya kacau, mata mata itu nggak bisa ngelihat sama sekali. Jadi itu kapan aja di mana ya, apalagi terutama di keramaian sih, agorafobia ya itu. Oke. Itu saya ngerasain itu sering banget Bang Andi, dan sampai saya masih denial itu sampai tahun 2009. Jadi saya masih coba pindah kantor, saya coba kerja di tempat lain, dan sama aja. Sampai akhirnya 2009 saya ketemu sama namanya Dokter Heriani di rumah sakit, salah satu rumah sakit Jakarta Selatan, Radipa, nggak saya sebut aja nggak apa-apa. Dan itu mulai pertama kali saya didiagnosa menderita panic disorder, panic attack gitu. Dan itu nggak menyenangkan sekali karena saya masih denial juga untuk minum obat. Jadi katanya, saya bilang enggak, saya nggak apa-apa kok, saya bisa terapi sendiri, latihan napas aja. Ternyata udah semakin lama yang saya pendam itu penyakit, jadi membuat saya udah ibarat kalau penyakit, nggak tahu ya analoginya kayak kanker gitu sih, stadiumnya udah tinggi gitu ya, udah sangat tinggi, kecemasan tinggi gitu, Bang Andi. Nah aku ngerasa ini jadi masalah banget nih, saya nggak produktif lagi, terus saya udah mulai kacau nih, kerjaan udah mulai kanan kiri, wah udah mulai ngaco nih, saya bilang kayaknya udah mulai, akhirnya beraniin diri minum apa sesuai dengan dokter, saya coba, dan akhirnya lebih baik sih, lebih baik gitu sih Bang Andi. Itu apa? Kalau di kerumunan, terus kamu merasa panik gitu, sesak Iya, napas, itu apa yang napas, membuat kondisinya seperti itu apa? mungkin kalau kata ini, saya kebetulan sahabat saya juga seorang psikiater namanya Dr. Ahmad Giovanni. Nah, dia tuh psikiater, kebetulan pas kenalnya 2010. Nah, ini ada blessing disguise sih. Tahun 2010 dengan Dr. Gebi, dia lagi ngambil residen di Unpad, ngambil psikiatri. Saya kenal sama dia support system yang terbaik menurut saya saat ini ya. Sama Pak Alberto dari dia psikolog juga. Nah itu dia ngasih tahu tuh, jadi kayak support systemnya semakin ini semakin berasa gitu. Oh iya ya, saya harus begini, saya harus terapinya secara apa namanya, secara medis juga, secara psikologis juga, dan saya juga harus mengenal dunia-dunia yang selama ini saya takutin gitu. Kayak saya nggak berani naik pesawat gitu. Sama dia di challenge tuh, dah diintik naik pesawat, nggak berani macam-macam lah. Bang, ini pokoknya cuma saya
kerja pulang di rumah aja. Bahkan sempat waktu itu di acara Java Jazz saya nonton Jason Mraz, waktu itu saya ingat banget. Saya itu mojok, ya, cari tempat paling pojok tahun 2009 gitu, cari tempat paling pojok. Karena saya ada tuh ditugasin untuk liputan. Jadi saya nggak berani untuk deketin. Padahal Bang Andi juga tahu sebagai seorang jurnalis, saya harus nyari angle sebaik mungkin. Dan itu saya nggak dapetin. Dan saya ngerasa useless juga sampai 2013 saya merasa, wah kayaknya udah selesai deh saya. Buat apa lagi sih? Jadi saya ngerasa ngerepotin orang tua. Saya bukan anak yang bisa dibanggain sama keluarga saya. Saya ibu saya, ibu saya ada dua ya, ibu kandung dan ibu yatim namanya. Itu yang besarin saya dari kecil. Jadi dan keluarga saya di malu-maluin lah gitu. Banyak hal-hal impulsif sih yang selama panic attack gitu menyerang saya. Jadi ini namanya panic attack ya. Sorry, ini kayaknya sinyalnya kurang bagus ya. Wajah di situ, wajahnya Mas Ade cukup jelas atau buram juga? Jelas sih. Jelas. Oh. Di sini jelas. Oke. Apakah ada masalah, Bang Andi? Aku merasa gambarnya nggak jelas, terus putus-putus. Tapi kalau teman-teman bagaimana? Kalau cukup jelas, berarti aku aja yang kurang jelas ya. Baik. Iya. Yeah. Coba kita lanjutkan nanti. Buram. Ini ada buram ya? Saya lihat buram. Oh iya, berarti banyak yang sama dengan aku. Ini semua bilang buram. Kita mau ulang atau gimana? Saya ulang ya. Aku invite lagi ya. Oke, Bang. Pamit dulu sebentar. Baik, maaf teman-teman, ini sedikit buram. Aku kan pingsan. Kalau lihat pengalamannya Mas Ade, dia bahkan sampai pingsan-pingsan, mau nggak bisa nafas gitu loh. Istriku termasuk sebenarnya, dia kalau di kerumunan itu nggak tahan. Aduh, aku nggak tahan. Padahal aku merasa mana-mana aja, nggak ada masalah gitu ya. Nah, tapi ini yang disebut gangguan kesehatan mental. Nah, lebih parah lagi ada yang tadi disebutkan bunuh diri ya, atau menarik diri dari pergaulan ya, atau menjadi masalah karena dia kayak denial tadi kan, menolak bahwa aku ini bermasalah, aku nggak masalah, tapi orang-orang di sekitarnya merasa kamu bermasalah gitu loh. Tingkah lakumu aneh, tingkah lakumu tidak biasa seperti yang dikenal selama ini. Jadi dia malah dijauhin oleh kelompoknya, dan dia merasa aku nggak apa-apa, kenapa aku dijauhin, dan itu makin menambah depresi dia. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, mudah-mudahan gambarnya nanti lebih jelas ya dari Mas Ade. Mas Ade ini adalah founder dari sehatmental.id, kemudian Lifestyle Indonesia, dan juga founder dari Mental Health Festival. Beberapa waktu yang lalu kan kita tahu ya, soal kesehatan mental di kalangan anak-anak muda ini menjadi persoalan ya, dan itu aku angkat juga di KKND. Bagaimana? Ini kita coba sapa lagi Mas Ade ya. Kita tahu persis bahwa banyak anak muda ternyata mengalami gangguan kejiwaan atau gangguan mental yang dia sendiri tidak sadar. Orang tuanya juga nggak sadar bahwa anaknya punya masalah. Akhirnya dimarah-marahin, ditekan, dan itu menjadi, ya ini sudah jauh lebih jelas. Terima kasih. Jelas ya? Iya. Oke. Iya Mas Adi. Oke, keluar kamar nih. Suara aja ya, nanti kita beresin. Masih suara oke. Juga. Suara oke. Oke, saya coba cari posisi dulu ya. Sekarang. Iya. Kalau perlu ke rumah tetangga dulu, numpang sebentar. Iya, ini saya mau nyebrang ke minimarket ya sebentar. Udah ya? Jangan nanti dibilang wah ini belum sembuh, ini masih ada gangguan. Oke, sekarang udah cukup jelas. Udah ya, Bang Andi ya? Iya, ada bergaung dikit tapi coba kita lanjutkan. Suaranya yang double, suaranya apa? Suaranya double ya? Suara double. Sekarang udah jelas? Apa bergaung gitu ya? Ada ekonya. Eko. Yang awal tadi bagus. Coba. Iya, atau naik di atas genteng nggak ada masalah kok.
Saya dikit lagi manjat nih. Oke, Udah masih better? tergalung dikit. Udah better? Masih belum. Waduh. Nih. Gaungnya ya. Hari. Kalau gambarnya udah bagus ini sekarang. Oke. Oke, tes. Tes. Atau mudah-mudahan kita lanjut aja kalau terganggu. Atau mungkin katanya ruangannya besar dan kosong jadi bergaung. Enggak sih di depan nih. Iya, tunggu. Tes. Coba. Oke. Ya, cari posisi yang lebih bagus. Oke. Suara aja. Kalau gambar sih udah bagus sekarang ini. Suara coba saya copot ya. Iya, coba. Bagus. Tes. Yes, Udah benar ini. Ini udah Oke, jelas. Berdiri 2 jam Oke. di situ nggak ada masalah kan? Empat lah. Saya bikin nom dulu. Oke, suara bagus, gambar bagus, tapi kalau posisi begini nyaman atau enggak nih? Harus cari tempat duduk deh. Iya, coba Di sini cari. aja. Oke, Jangan, ini 1 jam ini. olahraga nih itu. Oke, pengorbanan ya. Baik. Pengorbanan. Nah, tadi kan cerita soal panic attack ya. Ini sesuatu yang Mas Ade awalnya nggak sadari ini, dan kemudian setelah dikasih tahu malah denial, menolak, nggak ada masalah gitu. Nah, sekarang persoalannya ada suara kendaraan atau apa itu? Ya, masuk lagi ya. Sorry. Perjuangan nih, Bang Andi. Perjuangan memang ini gara-gara ini mental kita terganggu ini. Udah ini stop, bagus sekali nih. Suara bagus, tinggal cari tempat duduk gitu. Oke. Coba cari tempat duduk biar nyaman dulu. Nah, oke, ini bagus sekali, thank you. Ya. Nah, artinya tadi denial ya mengenai itu. Terus gara-gara ini gara-gara ini pacar meninggalkan Anda, atau gara-gara Anda ditinggal pacar, kemudian Anda mengalami gangguan kesehatan mental? Oke, awalnya emang mantan saya ninggalin saya, terus nah pertama kali lah, itu namanya juga lagi ngomongin serius ya, serius, udah sampai serius banget lah udah ngomonginnya. Terus tiba-tiba ninggalinnya gitu aja Bang Andi, ya biasalah, tapi ini nanti kayak sinetron lagi, tapi seperti itu lah kurang lebih lah. Dan saya belum bisa nerima sih, ibaratnya ekspektasi terlalu tinggi, terusnya reality enggak gitu. Ekspektasi dari reality. Saya belajar dari situ juga akhirnya. Dan akhirnya udah saya ngalamin hal panik, dan mungkin bukan cuma itu aja, kalau menurut dokter Ahmad, sahabat saya dan psikiater itu, ini dari zaman dulu, mungkin dari remaja. Nah, saya juga punya dibully di salah satu SMP saya kan juga lingkungannya kurang baik ya, dan saya jadi kesempatan berbeda sekali. Oke, sorry, ini ada usulan pakai earphone lagi, boleh dicoba lagi ya? Ya, ini saya sebagai aktor di sini. Iya, disiksa dulu ini. Coba ngomong lagi. Udah jelas? Oke. Udah jelas ya? Oke, lebih jelas ya? Iya. Oke. Bagusan ya. Oke. Nah, kalau cerita Anda pernah mau bunuh diri gara-gara persoalan ini, betul atau tidak itu ya? Oh ya, itu benar, dan nggak cuma sekali sih. Jadi 2013 saya ngalamin saya denial untuk putus obat. Jadi nggak pakai obat lagi tanpa persetujuan dokter sebenarnya. Dan itu juga banyak itu sih, banyak masalah juga waktu itu. Saya kerja di suatu tempat dan kayak toxic environment di situ lah menurut saya. Jadi banyak tekanan, pressure yang, jadi saya belajar banget sih Bang Andi. 2013 kan udah mulai itu, ada zaman dulu ada Entrepreneur Fest, ada Mas Doli Lesmana, ada Mas Yoris. Akhirnya saya ikut itu karena saya ngeliat, wah ini bukan passion saya nih, bukan bidang saya di sini. Jadi akhirnya saya mencoba menemukan jati diri saya bahwa gue bukan di sini nih. Akhirnya bidang saya adalah bidang kreatif, dan saya peduli banget sama mental health karena emang keresahan saya pribadi untuk biar diri saya sembuh dan saya bisa speak up dan bisa ngebantu orang.
Karena menurut saya kebaikan itu bukan dibalas tapi diteruskan. Kan teman saya kan selalu ngebantu saya. Oke. Itu prinsip saya Ini sih. apa bedanya ya mental health ini dengan sakit jiwa, orang gila? Ya, kalau itu sebenarnya apa namanya psikiater yang akan yang bisa jelasin lebih akademis ya. Kalau saya sih menurut saya uh, gangguan kesehatan itu kan macam-macam ya. Saya sendiri merasa saya mental health-nya agak terganggu aja karena memang yang saya tahu saya panic attack dan masih berjuang untuk survive sampai sekarang ini. Tapi kalau gangguan jiwa mungkin seperti kayak skizofrenia, terusnya bipolar juga. Tapi masalah kesehatan mental yang harus kita selesaikan bareng-bareng gitu. Kalau aku lagi discuss sama teman-teman di sehatmental.id gitu. Oke. Nah, Jadi penggunaan istilah itu aja. oke. Kalau boleh tahu, ini kan banyak orang yang katanya nggak tahu bahwa dia sendiri punya masalah kejiwaan ya, masalah gangguan kesehatan mental maksud saya. Nah, bagaimana kita bisa tahu ciri-ciri orang yang terganggu kesehatan mentalnya? Ya biasanya dari ekspresi dia, terusnya kebiasaan dia yang biasanya periang tiba-tiba jadi pendiam. Saya ngerasain kayak gitu dulu kan, saya periang banget, tiba-tiba saat itu saya lebih banyak ngabisin waktu di kamar. Saya termasuk yang extrovert, tapi ternyata belakangan berubah sekali. Teman-teman kayak yang lebih tahu apa namanya, teman-teman yang lebih tahu bahwa lo kok berubah banget sih sekarang. Dulunya yang ceria, dan saya tuh orangnya yang cheerful banget, setiap orang saya sapa. Tiba-tiba sekarang saya lebih senang untuk menyendiri, ataupun biasanya kalau ada masalah saya nggak bisa ngomong ke semua orang karena emang itu malah kayaknya masih tabu gitu saat itu. Tahun-tahun berapa ya, 2000-an itulah, Bang Andi. Okay. Pokoknya titik baliknya setelah 2013 saya kembali dan akhirnya bersahabat lagi sama Dokter Rama. Itulah titik balik saya. Saya ikut Entrepreneur Fest 2014. Terus saya ngebangun kita bikin booth. Akhirnya kita bikin booth di Kuningan City. Bikin booth itu free mental check up. Itu belum pernah ada sih. Pikirannya saat saya sama Dokter Rama kalau sesuatu mau lihat, orang pada punya apa ya, pada bikin tensi tensi darah gratis gitu, gula darah gratis. Saya bilang, saya kepikiran, saya kan orangnya kan itu banget ya, orangnya nggak bisa diem kalau ada ide baru gitu, langsung saya bilang, ini kenapa nggak bikin free mental check up sih? Oh iya kan belum ada ya. Akhirnya kita bikin tuh, pas di Kuningan City kita bikin, masih sedikit, dan bikin seminar juga 2014 yang datang cuma 4 orang saat itu. Bayangin di satu mall ini 4 orang yang mental check up itu, yang dicek up cara ngecek mental kita tuh gimana? Oke, ini teknisnya adalah ke Dokter Rama Giovanni ya. Dokter Rama Giovanni, sahabat saya itu, dia yang secara teknis ngurusin. Kalau saya lebih ke ideation-nya aja, idea, terusnya lebih ke awareness. Sama mungkin pas lagi di stage saya ngomong apa keresahan saya dan yang saya alamin, dan nggak lama banyak orang, gue juga kayak gini nih. Gitu. Iya, tapi kalau yang Anda tahu apa yang dilakukan? Biasanya ngecek mental. Itu ada tes tertulis ya, ada tes tertulis. Di sini juga tadi ada. Dengan kita mengisi itu kita bisa tahu bahwa ada masalah kuesionernya. Ya, jadi Dokter Rama dan tim bikin formulasi singkat gimana sih, misalnya dalam seminggu atau 2 minggu pernah ngalami keluhan apa aja, nyaman nggak, pernah nggak ngerasakan hal-hal yang hidup pengen bunuh diri, jadi kan ketahuan dari situ tuh. Nah, jadi dibikin kita kuesioner yang simpel. Anda merasa ingin bunuh diri gitu juga? Ada pertanyaan? Ya, betul. Oke. Rasa depresi, betul. Terusnya nggak suka sama pekerjaan, sama keadaan gitu. Dan itu jadi titik baliknya sih sebenarnya. Nah, ini ada pertanyaan ya. Karena memang isu mental health ini belakangan kayaknya lagi apa ya, jadi isu utama nih, terutama pada anak-anak muda, karena kita lihat banyak sekali anak-anak muda yang kemudian, maaf ya, ini
ya, bunuh diri lah begitu. Nah, ini dari Lo Daniel 9318. Sekarang ini banyak kasus orang bunuh diri karena depresi. Bagaimana pendapat Pak Ade? Dia menyebutnya Pak Ade tentang hal ini. Nah, coba dijawab. Oke, kalau depresi sejauh mana? Kalau saya sampai udah titik puncak, kayak udah dubun waktu itu ya. Saya ngerasa udah nggak berguna lagi dan nggak ada solusi lagi. Sebenarnya kalau saat itu saya bisa berani untuk speak up ke entah itu ke profesional, ke psikolog atau psikiater, mungkin nggak sampai titik itu ya. Jadi ini dia nih, Bang Adi, terima kasih banget kesempatannya. Di awal-awal saya malah berharap orang yang udah ngalamin udah nggak nyaman sama dirinya sendiri itu bisa berani speak up atau berani konsultasi ke profesional, entah itu psikolog atau psikiater. Itu yang akan menyelamatkan diri kita sendiri sih. Kadang kita nggak kenal sama diri kita sendiri dan nggak bisa terima diri kita sendiri, kayak self acceptance kita kurang gitu. Jadi yang penting terima diri kita sendiri dulu. Kita kenapa nih? Terusnya apa yang terjadi sama kita sih? Dan kita mesti gimana dan kemana? Itu tuh. Jadi selama ini saya speak up buat berbagai kampus ataupun organisasi yang undang saya akan bicara seperti itu, dan saya mau coba advokasi biar mereka berani gitu untuk speak up dan ke profesional. Kadang-kadang kan orang nggak, karena dia depresi, dia udah nggak mau ngomong sama siapa-siapa dan dia rasanya mau bunuh diri aja. Nah, dalam konteks dia nggak mau speak up, dia nggak mau cari bantuan, bagaimana support system ini bekerja? Keluarga harus bersikap seperti apa? Teman dekat, misalnya kalau kita tahu teman kita depresi, dikit-dikit dia bilang aku mau bunuh diri aja, mau bunuh diri, dan ada percobaan bunuh diri, misalnya dia tahu atau dia lihat, kita harus ngapain itu kalau berhadapan dengan anak kita, kakak kita, teman kita, sahabat kita yang punya kecenderungan bunuh diri tadi? Iya, kalau saya sendiri Bang Andi, saya lebih melihatnya support system itu paling penting ya. Saya kebetulan punya sahabat namanya Mas Panca, dia stand up comedian gitu. Dia yang selalu bantu saya karena saya juga tetangga sama dia. Jadi dia tahu gitu. Mungkin dia nganterin saya juga ke psikolog atau psikiater. Jadi support system sangat penting. Jadi tahu kalau saya kira-kira lagi mau kambuh gitu, lagi mau kumat, simptomsnya ada. Saya diingetin. Tanda-tandanya apa kalau kumat itu? Tangannya suka berkeringat, tangan saya berkeringat, jantung berdebar. Itu kalau emang itu berbahaya kalau dia sendiri, karena pas nyebrang aja saya suka serempet gitu. Itu agak-agak bahaya sih sebenarnya. Kalau nyebrang jalan suka serempet dan suka impulsif karena emang panik ya. Kalau panik itu sangat nggak bisa rasional buat saya. Jadi pernah saya tiduran juga saking nggak kuatnya ya, jantungnya nggak usah dipegang itu lah, disentuh sini aja udah kencang sekali gitu, saya nggak bisa nafas. Itu tiduran di depan salah satu counter handphone di salah satu ITC daerah Kuningan gitu lah, karena saking nggak kuatnya. Itu padahal mau ke mana, mau nyari taksi. Tapi itu terjadi begitu saja, tiba-tiba gitu ya. Itu sering sekali dulu sering sekali. Tapi setelah terapi dan saya terapi dan mulai aware, mulai menerima diri saya, itu butuh waktu juga ya Bang Andi ya. Saya menerima diri saya itu 2014 bahwa saya seorang survivor dan saya seorang penyintas. Itu yang merasa saya diselamatkan sama self acceptance saya. Dan menurut saya tiap orang harus kenali dirinya sendiri dan menerima dirinya sendiri. Karena yang orang lain paling cuma bilang kesian ya, terusnya ya udahlah ke dokter lah, cuma bisa bilang gitu aja. Apakah ini ada konteksnya juga dengan orang-orang yang sering dibully, mungkin karena fisiknya ya, karena kemampuan berpikirnya yang lambat, mungkin kemudian dia selalu diolok-olok, diejek, itu bisa nggak juga mengalami gangguan kesehatan mental? Oh, itu sangat ya. Saya dari SD dibully juga, kebetulan dari SD kepalanya ditoyor gini sering Bang Andi. Pas SMP lebih parah lagi. SMP ini saya buka pertama kali di Kick Andy nih. SMP itu saya pernah cerita, di SMP itu saya sekolah di SMP yang saya jadi minoritas gitu, karena kelihatannya saya kan KW-nya nih ya dari mata saya ya.
Jadi terus saya di sekolah yang sangat-sangat itu daerah daerah pasar, belakangnya pasar. Jadi emang rencananya cuma setahun situ, habis itu pindah ke negeri. Biasa zaman-zaman saat itu kan pindah ke negeri ya satu. Tapi ternyata nggak bisa karena memang keadaan ekonominya di keluarga nggak memungkinkan juga gitu. Nah setelah itu saya apa namanya tiga tahun Bang Andi, setiap saya masuk kamar mandi Bang Andi, karena saya gaya main PS gitu, main bola ya, saya gila bola, dan apa namanya itu malah buat saya malah menyenangkan sih, malah saya releasing stres. Tiap orang beda-beda kan, tiap orang beda-beda. Itu gimana yang lupa makan, main sampai sehari semalam, pagi subuh main terus sampai lupa makan, lupa tidur, gimana? Nanti itu adiksi sih. Dokter ahli aja ya. Tapi ini kita kembali ke ini ada pertanyaan adalah ciri gangguan mental. Jadi orang-orang yang nggak bisa fokus, yang nggak bisa memutusin, selalu ragu-ragu, itu apakah masuk dalam kualifikasi gangguan mental kalau menurut Mas Ade? Menurut saya tergantung ya. Kalau emang udah sama sekali nggak bisa memutuskan, berarti dia emang harus sudah ke profesional. Tapi kalau selama dia masih bisa cuma bimbang aja, banyak orang yang labil kok, tapi dia akhirnya memutuskan. Kalau saya pribadi, menurut saya itu cuma gangguan yang nggak berat sih. Ada gangguan tapi nggak berat. Jadi tetap aja saya selalu speak up untuk kalau orang kayak medical check up gitu, kayak free mental check up, makanya saya speak up terus tuh. Kenapa dan apa yang terjadi sih sama saya dan keluarga saya, atau sama pasangan saya atau teman saya. Kalau dia nggak tahu bahwa dia mengalami persoalan mental itu tadi gimana? Iya, makanya ini dia nih tugas saya, kayaknya saya kayak ditugasin sama Tuhan, kayaknya udah lo speak up lah gitu. Saya ngerasa gitu aja sih. Jadi nggak berhenti saya speak up masalah mental health, dan tolong dong kalian juga aware sama ada masalah sebelum stadiumnya kayak saya gitu. Terus stadium 1 atau 2 ibaratnya, kalau penyakit ya udah cek dulu aja. Oke, itu tadi pertanyaan dari Nelly Helen ya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya ini anonim. Cara menyembuhkan gangguan mental karena tidak keluar rumah berbulan-bulan gimana ya? Udah 3 bulan stay at home nih. Ya, 3 bulan. Tadi baru webinar juga Abang Andi, dan pertanyaannya sama sih. Semua ngerasain kok. Dan kalau orang introvert nggak terlalu masalah. Tapi kalau orang extrovert kayak saya gini nggak betah juga. Jadi saya gangguannya gimana? Kemarin saya akhirnya ikut kayak virtual race gitu loh. Virtual race tuh lari, tapi kan ada yang 5K, ada yang 10K gitu. Saya ikut yang 5K aja. Jadi solusinya banyak kok kalau kita mau usaha sedikit atau berpikir kreatif sedikit. Banyak aktivitas di luar, dan akhirnya saya dapat medali juga dari 5K. Bahwa saya yang nggak pernah lari. Biasanya nggak pernah lari tuh Bang Andi, nggak pernah lari, tapi akhirnya sekarang lari dan malah bisa dapat achievement baru gitu. Oke, itu tadi pertanyaan dari Megawit itu ya. Bagaimana kalau keluarga tidak menjadi support system, malah dibilang kurang ibadah gitu kalau ada tanda-tanda kita gangguan kesehatan mental, itu gimana tuh? Ya itu mah udah biasa Bang. Keluarga ya. Emang awalnya kalau di keluarga saya sendiri awalnya juga berat, karena emang ini kalau yang dari kalangan baby boomers ataupun yang udah generasinya beda ya, itu emang generasi saya aja mungkin masih belum semua ya Bang Andi ya. Itu tanggung jawab kita bersama lah. Kita nggak usah bahas yang lama. Cuma gimana ke depannya saya bisa saya bisa menjelaskan ke orang tua saya, ke kakak saya, adik saya bahwa ini ada loh konkret, dan kita kasih datanya. Misalnya dengan dari Google aja, Wikipedia segala macam, akhirnya tahu dari YouTube juga. Dan yang menarik sih, kemarin cerita sama Mbak Ina, terus saya bilang saya lagi di Singapura kebetulan nonton bola karena saya soccer freaks banget nih. Dan di sana ada tempat namanya, mungkin Bang Ali tahu ya, namanya Bishan.
di Shenzhen daerah Singapura. Saya ada di mallnya, nunggu teman saya pulangnya sore karena dia kerja. Saya tinggal nginep di sana lah, nginep di sana. Saya panik tuh di tengah mall, dan itu anak-anak apa ya, anak-anak SMP lah, high school gitu lah. Iya. Dia datengin saya, gerombol, dia bilang, what happened sir? Dia bilang, I have a panic attack. Saya ngomong gitu. Wah, dia langsung tahu. Oh, dikasih duduk, terus dia siapin tinggal di mana. Saya untung nggak ada di handphone, saya taruh kan. Ini alamat saya tinggal di sini sementara. Tolong anterin saya. Oke, tarik napas di bed ya, diambilin minum segala macam. Kayak mereka tahu gitu. Saya sampai amazed juga. Aduh, ini anak-anak ini umur segini, saya bilang. Kok edukasinya mereka dapat ya? Gitu. Iya, jadi saya langsung gemas pas pulang ke Jakarta. Saya bilang, waduh ini kayak ada PR buat saya deh. Saya konsultasi sama Pak Alberto sama Dr. Rama. Ya kita mesti bikin something nih buat anak-anak. Makanya 2020 ini kalau nggak pandemik, tadinya kita pengen bikin ada edukasi ke sekolah-sekolah dari kecil. Mereka tahu kalau temennya dibully atau kenapa, itu nggak benar, dan diedukasi bahwa you have to respect your friends gitu. Dan kita juga berusaha untuk masuk ke area situ sih Bang Andi. Sementara sih bikin mental health festival ya yang kita bikin. Apa itu ya? Pengen mental health festival itu awalnya ini Bang Andi, singkatnya saya nonton Java Jazz gitu. Saya ngeliat kagum sama Mbak Dewi Gonta sih, sama Peter juga bahwa kok bikin festival jazz tapi yang datang rame itu gitu, banget gitu. Saya nonton dan akhirnya saya berpikir 2016 tuh, saya duduk aja di situ, gimana caranya bikin mental health tapi dibikin festival gitu yang sekeren ini. Kan di situ ada Ran, ada Afgan, ada Tulus. Akhirnya saya kepikiran cara-cara gitu, cara-cara di handphone. Gue masih bikin ini nih. Akhirnya saya sampai rumah bikin proposalnya. Jadi saya gandeng beberapa artis waktu itu. Pertama kali yang isi ada Dea dari X-Hi-Fi sama Ardhito Pramono saat itu. Belum saya tenar sekarang ya. Saya minta bantuin dong gini-gini, dan saya minta kesediaan teman saya stand up comedian, komika, untuk ngisi. Jadi dibikin mental health itu keren gitu loh. Mental health itu cool loh, keren loh. Jadi kayak Java Jazz aja. Kepikiran seperti itu aja. Terus yang datang siapa itu? Yang datang ini berbagai macam lapisan sih. Orang-orang yang tadinya yang nggak tertarik karena mungkin ada banyak artis, ada stand up comedy, terusnya ada talk show, ada ngomongin parenting, saya ajak teman-teman psikolog yang jago di parenting, saya ajak di situ. Akhirnya kita rame, dan di Kuningan situ dari tahun ke tahun, tahun depannya ditanya lagi, ini kapan nih? Jadi akhirnya kita bikin tiap tahun. Ada tanggal 10 kita bikin di weekend nanti. Dan masih ada atau berganti. Kalau ke depan katakanlah udah kutip new normal gini, ada rencana untuk webinar atau untuk adakan lagi atau tidak itu? Tetap Bang Andi, kita tetap harus kreatif. Tiap orang pasti punya kelebihan masing-masing, kelebihan yang kurang. Saya tahu strength yang saya tuh di ideation. Jadi saya bikinnya kalau emang nggak bisa di offline, saya bikinnya akan streaming festival. Sudah ada rencana itu? Udah ada, dan Bang Andi kan udah saya minta tolong untuk jelasin dong. Oke. Jadi mental health festival itu adalah ajang di mana teman-teman psikolog, psikiater, termasuk holistik juga tahun ini kita pengen ajak mereka satu panggung, bikin talk show bareng yang fun, karena ada bintang tamunya kayak tahun lalu ada DJ Winky, ada Panji Pragiwaksono, ada Ayla Dimitri, influencer kita ajak undang semua. Termasuk tahun lalu ada anaknya Bang Andi, Marco datang. Itu ada masalah kesehatan mental juga rupanya orang tua. Semoga sih enggak ya. Kemarin dia datang dan ngobrol-ngobrol makanya. Jadi abis itu dikemas sama musik, terus ya nanti ada stand up comedy. Jadi dibikin variatif ya. Orang ke arah sana ya.
Iya, di situ ada free mental check up juga. Jadi udah orang bisa dapat macam-macam hal deh. Ada suka sama stand up comedy datang, terus kita seling-selingin sama hal-hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi menyenangkan nggak menyeramkan. Kita selama ini kayak kesehatan mental, wah menyeramkan kan. Oh, gangguan jiwa nih. Kalau sekarang enggak, saya dibikin ngepop lah ibaratnya. Makanya hashtag saya psychopop gitu. Psikologi itu ngepop. Omong-omong tadi kan di awal cerita gara-gara ini atau gara-gara ditinggal pacar kemudian jadilah mental health ID.id ini. Nah sekarang gimana? Sehatmental.id. Iya, sehatmental.id. Ini sekarang gimana nih? Udah punya pacar lagi, ada seseorang yang bisa mengerti, dan ini bisa tumbuh lagi atau tidak nih? Gimana? Coba cerita. Oke, kalau kondisi sekarang ya saya masih mencari yang terbaik ya. Berharapnya suatu Allah coba ya, tapi ya jauh ya. Itu masalah lalu itu usiaku, usiamu. Gak apa-apa Bang Andi. Ya. Yang penting kasih sayang lah ya. Oke, saat ini gini, ini kan dalam proses pencarian mencari pasangan yang tepat gitu ya. Nah, apakah nanti waktu bertemu dengan seseorang yang kita rasa, aduh ini orang yang ideal buat pasangan hidupku, apakah nanti awal-awalnya sudah diceritakan tentang aku punya problem mental health ini atau didiemin aja? Nanti nggak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Kita semua pengen diterima apa adanya ya, Bang Andi ya. Kita semua juga, Bang Andi juga pengen diterima apa adanya, saya juga pengen diterima apa adanya. Dan sama calon pasangan saya juga, saya pengen. Mungkin ada yang lagi dekat sama saya sekarang, saya akan, terus sebenarnya udah tahu sih, dia udah tahu, udah ngomong. Dan kita masih jalanin aja sih Bang Andi. Yang penting kita saling keterbukaan dan saling support satu sama lain. Karena kalau kita masking capek gitu, saya masking, kalau ditanya sakit apa jantung gitu kan, sebenarnya iya, karena dulu sama calon mertua ditanya gitu sakit apa ya, jantung, padahal ini suka berkeringat, suka ini. Iya, nyari aman aja, nyari aman aja, tapi akhirnya saya bilang ya udah. Ya. Soalnya orang yang nggak ngerti, orang gila ini. Iya, akhirnya titik baliknya ya situ lah. Jadi membuat diri kita lebih nyaman karena emang dari kita apa adanya gitu. Kita kenalin diri sendiri, terus kita kenalin lingkungan kita, ya adaptasi lah sama lingkungan kita dan terima apapun yang terjadi sama diri kita kayak pandemik ini sudah terima. Gitu. Mau suka nggak suka kan kita terima, semua terima. Tadi ada yang jawab juga tuh. Perlukah pasangan tahu kondisi penyintas? Perlu gitu ya, dari awal dia harus tahu. Perlu. Kalau nonton Beautiful Mind sama Beautiful Mind itu. Iya, istrinya Bang Andi luar biasa kan, sampai dia mendampingi dia sampai usia tua gitu. Iya. Usianya udah lanjut. Dan ada Silver Lining Playbooks juga. Jadi nggak ada. Iya, itu keren sih. Tapi Bang Andi kayaknya masih nonton. Judulnya apa dong biar yang nonton di sini ikutan nyari? Ya, Silver Lining film Silver Lining Playbooks. Itu yang main Jennifer Lawrence. Ya, okay. Nah, ini itu ada pertanyaan ini dari Opri Kahandra 31. Setiap membuka media sosial selalu saja ada yang merasa tidak suka terhadap apa yang orang lain unggah. Mereka selalu iri berlebihan dan juga merasa ingin mendapatkan perhatian seperti salah satu teman di medsos. Juga sering merasa tersindir akan perkataan orang lain di medsos yang belum tentu ditujukan ke dia. Penyakit ini apakah ada namanya? Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Ini temennya selalu marah-marah ngomel terus ini, merasa dia yang disindir dan merasa semua salah. Ini gimana? Tanggapin juga dong ini dari Opri Kahandra. Gimana tadi? Dia kalau posting? Setiap membuka media sosial, ini temennya ini ya, selalu saja ada yang merasa tidak suka terhadap apa yang orang lain unggah. Jadi temennya ini kalau ada yang unggah ini pasti ngomel, marah, kritik gitu loh, kesanku ya. Dan iri, seperti salah satu teman saya di medsos gitu lah. Pokoknya ini teman medsos ini, dia selalu iri kalau ada yang post. Mungkin dia posting dikritik, dia posting apa aja dikritik. Itu termasuk gangguan kejiwaan atau mental. Iya, kayak
Itu perlu konsul sih. Iya, perlu diperiksa juga itu. Ya, karena tiap orang kan punya competition beda-beda. Ada yang apa? Kalau saya kan tipikal bukan yang orang yang suka berkompetisi ya sebenarnya. Kalau saya ikut ini nih, Abang Andi ikut kayak ya tes namanya talent mapping gitu. Ya, ketahuan kan strength kita setiap manusia kan punya strength sama weakness. Nah, saya bisa tahu tuh apa 10 strength saya apa aja, misalnya ideation, achiever, empati. Orang kalau nggak punya empati kan juga nggak peduli juga ikut komunitas ataupun ikut wadah seperti ini kan. Nah, kita juga biar tahu juga. Ini Itulah filmnya dari biar Silver Linings Playbook. Nah, ini ada yang tanya namanya Herto Study Abroad. Mengapa kesehatan mental jarang diekspos di negeri plus 62 artinya di Indonesia? Sementara di belahan benua lain masalah kesehatan mental sudah menjadi hal penelitian bagi orang yang juga kontributor terbesar untuk kesehatan mental warga kita saat ini, juga generasi muda ya. Apakah pemerintah tidak menyadari bahwa lembaga-lembaga pendidikan keluarga dalam menyikapi pentingnya kesehatan mental? Ini kenapa di Indonesia kurang banyak dibicarakan soal kesehatan mental ini? iya masih tabu Bang Andi. Saya ngerasa banget, apalagi yang 1 dekade lalu kan, saya sempat tadi sampaikan ke Bang Andi juga, kita masih tabu. 2004 apalagi, saya dibilang aneh loh. Orang itu aneh banget ya, orang stres gitu. Padahal saya apa namanya? Mungkin dia sendiri juga punya masalah, cuma mungkin nggak seberat saya. Nah, kalau sekarang kan udah mulai bermunculan. Kalau kita nyalain pemerintah ataupun ngasih beban ini ke pemerintah nggak fair juga, karena itu tanggung jawab kita bersama lah ya, sebagai generasi, apalagi generasi milenial sama generasi Z ini udah mulai diedukasi. Tugas kita nih bukan cuma tugas saya mental.id, tugas saya ataupun para teman-teman pejuang kesehatan mental, tapi itu tugas kita semua, termasuk mungkin Bang Andi kan juga sering angkat sekali kan. Ya, kemarin ada pelajar Indonesia, ada Mbak Vindi gitu. Iya. Saya sih terima kasih Pak sama Bang Andi bahwa itu sering-sering diangkat, dan akhirnya mereka juga berani speak up, berani terbuka gitu. Itu titik awalnya juga mungkin dari Kick Andy juga. Makanya saya senang banget kalau pas Bang Andi angkat ini lagi. Banyak anak-anak muda yang bipolar kemudian merasa ya itu tadi ya dihakimi, dan mereka akhirnya nggak berani menyampaikan bahwa mereka juga sebenarnya adalah korban ya, mereka menderita sebenarnya. Iya. Tapi banyak orang malah menjauh, menganggap mereka gila, malah aneh. Lagi ketawa-ketawa tiba-tiba nangis, itu orang pusing juga. Tapi kalau kita tahu bahwa dia punya tanda kutip gangguan kesehatan mental ya, bipolar misalnya, mungkin kita bisa lebih memahami, mengerti. Jadi nggak usah marah, nggak usah jengkel, nggak usah menjauh ya mungkin ya. Nah ini lanjut ya, dari Gunawan 275. Salam santun, mohon maaf sebelumnya, kesehatan mental adalah pikiran dan jiwa yang harus dikendalikan dengan baik oleh orang tersebut. Contohnya saya adalah penderita stroke berat sejak tahun 2014 dalam kurung kesehatan fisik. Dengan semangat dan bersyukur serta optimis, akhirnya saya sembuh walau jalannya masih pelan. Tahun lalu saya resign dari pekerjaan saya karena sering disalahkan dan dihina oleh atasan saya. Padahal atasannya baru 4 bulan bekerja di perusahaan. Daripada saya kena serangan stroke berat kembali, atau serangan stroke kedua, lebih baik saya mundur, resign dari pekerjaan. Saya sudah bekerja 11 tahun sebagai HR dan GA officer. Karena kondisi di kantor sudah tidak kondusif dan nyaman bagi saya, karena atasan saya tadi tidak suka dengan kondisi saya, benarkah tindakan saya untuk resign? Mohon pencerahannya. Ayo, harus dijawab itu, Mas Ade. Iya, kalau emang HR, saya pernah jadi HR 3 bulan di salah satu company teman saya. Emang berat sih, kita ngambil keputusan untuk orang-orang yang produktif apa yang ngeyel itu susah banget. Emang kita harus berani untuk konfrontasi sama mereka. Walaupun gimana pun juga kita juga itu sisi bisnis dan sisi SOP-nya juga kan. Jadi mau nggak mau kita misalnya harus
nyetop orang ya harus berani. Dan kalau emang itu jadi tekanan ya sebaiknya pindahlah bagian atau pindahlah kantor ataupun resign daripada nanti memperparah keadaan kita sendiri. Kalau saya sih mikir seperti itu. Saya juga 3 kali pindah kantor dan akhirnya menemukan apa, dunia startup ini yang buat saya nyaman karena memang saya bisa berkreasi, kreativitasnya keluar, ya bisa bikin kayak tadi yang saya cerita Bang Andi, ada hal festival, terus jadi saya sekolah public speaking lagi sama Mbak Deki Tumewu di talking dan akhirnya keluar semua, saya siaran radio, pokoknya dari zona yang tadinya baiknya bisa produktif. Oke, Jadi jadi itu temuin lah. Gun Gunawan ya, atau Pak Gun Gunawan ya. Memang pertaruhannya daripada di situ terus dan kena stroke, orang cuma kasihan aja. Karena saya kan berteman dengan dokter Eka ya, ahli bedah syaraf. Dia bilang, lo ya mending lo kena jantung mati daripada stroke. Karena stroke itu kan kemudian kita merasa marah, jengkel sendiri karena paralyzed. Apa kita mau ngapa-ngapain nggak bisa dan jadi beban buat orang lain. Jadi kita jengkel, orang lain juga jengkel dan akhirnya kita cuma bisa menangis ya, meratap, dan itu menjadi beban. Jadi lebih baik katanya kalau kena penyakit jantung aja dah, jangan stroke. Nah, ini yang membuat tadi ya, orang yang tidak memahami itu kemudian tadi menganggap bahwa mereka yang pernah kena stroke itu tidak capable, tidak punya kapabilitas, dan kemudian daripada dihina-hina, kemudian nanti ujung-ujungnya kita kena stroke kedua kali, itu tidak seimbang dengan gaji atau pendapatan kita, karena nyawa dan kondisi kesehatan kita jauh lebih penting dari itu. Jadi mudah-mudahan Pak Gun Gunawan juga mendapat kesempatan lain ya yang lebih baik sehingga terhindar dari penghinaan-penghinaan yang dia dapatkan dari selama dia bekerja di kantor. Oke. Jadi toksik, Bang. Iya. Terus kemudian ini soal dari Opri Kahandra 31 lagi. Bagaimana cara mengatasi ini mungkin sifat ya, people pleaser dan self blame. Jadi orang yang ingin menyenangkan hati orang lain, ini mungkin pendapat saya, atau orang yang selalu menyalahkan dirinya sendiri. Nah, itu bagaimana itu? Ya, kalau self blaming itu biasanya orang diri sendiri karena kita mungkin nggak sanggup sama apa yang kita inginkan ya Bang Adi ya. Kayak saya pengen punya mobil gitu, belum kesampaian, ya saya terima dulu dan saya coba bersabar karena emang udah ada waktunya. Saya sih percaya ya kalau Tuhan tuh pasti Tuhan itu punya rencana yang lebih bagus daripada saya gitu. Kayak kalau dulu saya masih di kantor ini mungkin saya nggak bisa punya usaha sendiri kayak sekarang ini gitu, kayak saya minta ID dan bikin kreativitas lain, bikin kayak festival, clinical check up ataupun bikin startup yang lain, media lain juga yang saya kerjain sekarang Bang. Itu sih menurut saya. Nah, menarik ya teman-teman, paling tidak kesadaran kita tentang kesehatan mental ini menjadi penting. Jadi jangan anggap enteng kalau ada gejala-gejala ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Ade tadi, itu kita harus waspada dan kita membutuhkan support system ya, baik teman, keluarga, sahabat ya. Dan kita nggak boleh memendam perasaan kita sendiri, kemudian kita merasa kita akan mampu menangani persoalan kita sendiri sehingga kita tidak meminta bantuan orang lain. Itu juga bahaya ya, karena ujung-ujungnya bisa aja kemudian kita malah tambah parah dan ya sesuatu hal yang buruk bisa terjadi pada diri kita. Ada yang bunuh diri, ada yang benar-benar jadi gangguan jiwa dan seterusnya. Jadi ini sesuatu yang menarik untuk disadari. Nah, di ujung ini masih banyak pertanyaan, tapi kita tampaknya sudah harus closing statement nih. Dan pertanyaan ini menutup acara kita dari Tiar Matarigan. Bagaimana tips agar selalu bermental sehat dan apa penyebab seseorang sakit mental? Tapi mungkin lebih apa tips dari Mas Ade untuk kita bisa mempertahankan mental sehat kita? Kalau saya mungkin agak sedikit beda ya. Saya ngerasa saya mau analogiin diri saya kayak matahari sih Bang Andi.
matahari itu kadang-kadang kan hidup kan kadang di atas, kadang di bawah gitu. Kadang di atas, kadang di bawah. Saya pengennya kayak matahari gitu. Matahari kadang kita ada di bawah kayak sekarang. Prinsip saya adalah matahari walaupun dia sendiri tapi dia bisa menyinari orang banyak. Saya berharap seperti itu dan kita bisa bersinar dan membantu orang banyak. Harapan saya itu aja, nggak muluk-muluk. Jadi ketika kita mengalami masa berat dalam hidup kita harus percaya bahwa satu hari kelak kita akan bisa mengatasinya ya. Oke, Mas Ade, luar biasa kita bicara soal mental health ini ya. Agak berat ya, agak depresi juga dengan jangan-jangan kita semua ini punya kecenderungan itu. Tapi mudah-mudahan dengan apa yang kita perbincangkan malam ini ada kesadaran bahwa mental health ini harus dibicarakan, diungkapkan ya, disampaikan kepada orang, dan kalau memang kita membutuhkan pertolongan, kita juga jangan ragu-ragu. Karena sekarang ini di Indonesia juga sebenarnya sudah banyak orang memahami tentang mental health ini ya, karena ini sudah mulai dibahas di mana-mana. Jadi jangan malu, jangan dianggap orang gila kalau kita mengakui bahwa kita punya masalah dalam kesehatan mental kita. Karena ya kita butuh orang-orang yang memahami dan menolong kita ketika kita justru sedang tenggelam, sedang berada di bawah, sedang depresi. Pasti kita membutuhkan tangan-tangan yang mengangkat kita kembali sehingga kita bisa menjadi seperti matahari. Oke, Mas Ade, thank you ya. Terima kasih dengan kegiatan-kegiatan terus mengedukasi masyarakat tentang mental health ini ya, sehingga kemudian semakin banyak anak-anak muda yang tertolong dan tidak perlu harus bunuh diri atau harus merasa depresi, harus kemudian kehilangan masa-masa cerah dalam hidupnya. Thank you. Sampai jumpa. Terima kasih, Bali. Sampai jumpa. Semua yang nonton acara ini, terima kasih juga. Kita akhiri dan jangan lupa nonton acara Kick Andy besok. Menarik sekali besok acara apa ya topiknya ya. Pokoknya menarik ya. Kita harus nonton pukul 19.05 di Metro TV. Dan akhirnya buat yang sudah ikut dari awal dan sampai hari ini, saya lihat nama-nama yang muncul masih tetap sama, termasuk ada Palu Pinoya. Palu Pinoya itu adalah istrinya Andi Noya ya. Anaknya namanya Mario Noya, Marco Noya, dan Marlon Noya. Oke. 20.00